Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan kita selalu dalam lindungan Allah, dirahmati Allah dan diridhoi segala langkah kita. Nah, di momen kali ini aku masih fokus bicara masalah fenomena living Quran. Kali ini aku pengen membahas tentang fenomena living Quran yang ada di kampung halamanku sendiri. Oh ya, sebelumnya namaku Zuhrul Anam. Aku terlahir di sebuah dusun bernama Perumpung. Desanya itu Serang, terletak di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap di wilayah Jawa Tengah. Kalau orang-orang luar yang pernah datang ke kampung halamanku ya, itu lebih mengenal daerahku sebagai sebutan Perumpung, yaitu nama dusunnya. Banyak dari mereka justru kalau ngobrol kok kita menyinggung nama desanya, desa Serang, itu banyak dari mereka yang malah bingung. Serang itu di mana gitu. Ya apalagi kita kan tahu yang lebih terkenal itu kan Serang itu kan sebuah kecamatan di daerah Banten, kecamatan atau kabupaten lupa itu. Pokok Serang yang terkenal kan itu di Banten. Nah, jadi ketika kami ngobrol kok bicara di rumah di Serang itu banyak yang bingung. Tapi kalau aku bilang di Perumpung, oh mereka langsung tahu di mana letaknya gitu. Nah, fenomena living Quran yang ku maksud di sini ini adalah aku fokuskan ke salah satu tokoh ulama Quran yang disepuhkan yang terkenal di daerahku gitu. Beliau namanya Mbah Yai Rahmat Al-Hafidz. Sebagai seorang kiai kampung, seorang ulama panutan masyarakat, pengayom masyarakat yang lebih tersohor di bidang Qurannya, beliau tentu punya banyak track record rekam jejak yang berkaitan dengan fenomena living Quran. Nah, kali ini aku fokus akan bahas tentang masalah. Oke, kita mulai dari biografi singkat tentang Mbah Yai Rahmat Al-Hafidz. Mbah Yai Rahmat Al-Hafidz karena beliau itu warga asli situ, daerah Perumpung. Ya lahir di situ, besar di situ, dan akhirnya beliau kabundut dan dimakamkan di situ. Jadi nggak heran kalau banyak masyarakat yang menisbahkan beliau atau menyebut beliau dengan sebutan Mbah Rahmat Perumpung gitu. Soalnya kalau di desa kami itu, di desa Serang, itu emang yang namanya Pak Rahmat yang jadi kiai itu enggak cuma satu. Jadi makanya beliau untuk membedakan dengan Pak Rahmat yang lain itu beliau oleh sebagian orang itu disebut dengan sebutan Mbah Yai Rahmat Perumpung gitu. Tentang tahun kelahiran beliau aku kurang paham sih. Tapi kalau tahun meninggalnya beliau, tahun kabundutnya beliau itu tahun 2016. Umurnya beliau waktu itu nggak nyampe 60 kayaknya, paling sekitar 53 atau 54 kalau nggak salah. Nah, beliau itu dulu mondok ya pernah di banyak pondok itu, pindah-pindah dari pondok sini. Nah, untuk khusus mondok Qurannya yang populer itu konon katanya pas di Kendal Kaliwungu. Tentang fenomena living Quran di daerahku, aku langsung tertuju ke Mbah Yai Rahmat ini. Ya, itu selain karena beliau emang di daerahku itu bisa dikatakan disepuhkan, terutama dari segi ulama Quran itu, karena di daerahku itu penghafal Quran itu masih sedikit, juga karena beliau itu guru Quran masa kecilku. Ya bisa dikatakan beliau adalah guru Quran pertamaku. Jadi makanya ya satu, karena beliau emang
bisa dikatakan kiai Qur'annya daerahku, terutama dusunku itu. Keduanya karena beliau itu guru ngaji Quran pertamaku. Jadi bisa dikatakan ya hitung-hitung buat apa ya, ya merekam tentang biografi guruku sendiri gitu lah. Di dalam rangka mengenang tentang guruku sendiri itu. Ya kalau istilah kerennya ya membacakan manaqib riwayat hidup guruku sendiri gitu. Ya dengan harapan ya semoga saya dan kita semuanya itu bisa keluberan barokahnya beliau, amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas tentang fenomena-fenomena apa saja yang akan kita obrolin di momen kali ini. Yang pertama itu yang berkaitan dengan seni tulis, ya. Jadi beliau Mbah Yai Rohmat itu dulu sewaktu beliau masih hidup, masih sugeng, itu beliau suka yang namanya aktivitas arsitek gitulah. Jadi renov rumah, bangun rumah gitu, ngecat gitu dan lain sebagainya. Pokok yang aktivitas arsitek gitulah. Nah, suatu hari waktu beliau mau bangun satu ruangan lagi untuk rumahnya, beliau itu punya ide yang terbilang cukup unik sih. Jadi ketika beliau membuat pintu untuk ruangan itu dengan menggunakan cat kayu itu buat ngecat pintu, itu beliau menuliskan salah satu ayat dari surat Az-Zumar ayat 73. Nah, yang lengkapnya itu kan yang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ila akhirih. Tapi yang beliau tulis itu cuman yang qauluhunya malaikat itu, yang salamun alaikum tibatum, sampai situ tok. Tapi kalau yang full ayatnya kan masih ada lagi, cuman itu salamun alaikum tibtum. Beliau menuliskan yang penggalan ayat itu di pintu menggunakan cat. Jadi dicat, menuliskan khot gitu di pintu. Fenomena yang pertama. Nah, fenomena yang kedua itu adalah beliau semasa hidup beliau di tahun-tahun terakhirnya ya enggak dari sejak awal enggak, tapi di beberapa tahun terakhir sebelum beliau kabudut, beliau punya satu rutinan yang beliau istiqomahkan, yaitu setiap habis subuh setelah beliau selesai wiritan, beliau di masjid itu dengan menggunakan speaker masjid, beliau rutin membaca Al-Quran tadarus gitu, dari mulai habis subuh ya pas masih gelap itulah, habis subuh ya mungkin sekitar jam 4:30 atau jam berapa itu, tergantung subuhnya jam berapa. Beliau tadarus biasanya nyampe sekitar jam 7 atau setengah 7 atau setengah 8, pokok waktu duha gitu, ketika matahari udah mulai naik gitu, ketika udah terang gitu, biasanya beliau itu mengakhiri rutinan tadarus begitu. Beliau rutin tiap hari begitu. Oh ya, karena beliau kan seorang hafidh ya, seorang yang hafal Quran. Jadi ketika beliau menjalani rutinan beliau ini, itu beliau tadarusnya secara bil ghaib, tanpa melihat mushaf gitu. Ya biasanya ada 1 atau 2 warga yang tertarik untuk menyimak beliau. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini masih seputar tadarus Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Jadi ketika beliau habis subuh itu kan punya rutinan tadarus sendiri menggunakan speaker masjid gitu. Kalau habis maghrib beliau punya rutinan bersama santri putra. Aku lupa sih waktu itu ada santri putrinya atau enggak yang ikut kegiatan, tapi yang jelas santri putra itu.
setiap ba'da maghrib, setelah beliau selesai wiritan, selesai sholat sunnah begitu, beliau akan langsung menuju ke emperan masjid. Nah, di situ para santri itu sudah menata meja untuk para santri sendiri, juga menata meja untuk beliau Mbah Yai Rahmat itu. Para santri juga megang mushaf satu persatu. Nah, beliau itu tanpa megang mushaf atau bilghaib, beliau akan memulai kegiatan istilahnya bandungan mungkin ya. Jadi beliau mengawali semisal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, terus para santri mengikuti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan begitu seterusnya. Pokok sekali wakaf diikutin santri, sekali wakaf diikutin santri. Nah, ketika beliau pas membaca kebetulan keliru, nanti oleh para santri diingatkan. Soalnya kan para santrinya kan buka Quran ya. Kebanyakan dari mereka yang ikut itu orang-orang desa sih, yang nggak hafal Quran. Jadi para santri yang ikut kegiatan ini yang nggak hafal Quran terutama, yaitu biasanya membuka mushaf, ya hitungannya kayak orang semaan, jadi cuman model rendongan begitu, model ngaji bersama. Jadi beliau baca Quran satu wakaf gitu, baca ayat satu wakaf, terus diikuti oleh para santri itu satu wakaf, dan begitu seterusnya. Dan ketika beliau keliru diingatkan. Jadi ini bisa dibilang cara unik beliau untuk menjaga hafalan beliau ya. Jadi di sini tadi kita kan sudah menyebutkan dua ya. Tadi yang ba'da subuh beliau bil ghaib tapi sendiri. Ya kadang ada yang nyimak, kadang enggak gitu. Nah, yang habis maghrib ini sudah pasti ada santri yang ikut kegiatan, jadi bisa dikatakan jadi secara nggak langsung jadi penyimak gitu. Dua model ini bisa dikatakan dua strategi unik beliau untuk menjaga hafalan Quran beliau. Terus yang ba'da maghrib ini kenapa beliau kok nggak beliau bil ghaib, tapi kok para santrinya binazor melihat mushaf, membaca mushaf. Ini kan kembali lagi ke kasus di daerahku. Di daerahku itu penghafal Al-Quran itu minim banget waktu beliau masih hidup. Jarang banget yang namanya penghafal Al-Quran. Jadi beliau kan penghafal Al-Quran, tinggal di lingkungan yang mayoritas nggak hafal Quran. Itu kan tantangan tersendiri, gimana cara beliau itu untuk problem solving, cara beliau bisa menjaga hafalan beliau tanpa harus mengusik warga di situ. Soalnya kalau tiba-tiba maksa warga lain, ayo hafalan Quran biar bisa jadi partner sama aku, itu kan kalau di masyarakat ya itu kan terlalu barbar ya, bisa malah bikin keributan. Nah, beliau dengan cerdiknya, dengan bijaksananya bikin metode yang tadi, biar warga juga bisa membantu beliau menjaga hafalan beliau tanpa harus memberatkan mereka gitu. Nah, untuk yang keempat ini masih ba'da maghrib. Biasanya kalau ba'da maghrib itu setelah beliau tadi ngaji bareng di masjid sama santri-santri putra, itu beliau langsung pulang ke dalam. Nah, di dalam, di ruang tamu, beliau sudah ditunggu oleh para santriwati. Ini yang pengalaman waktu aku bareng sama beliau, ya membersamai beliau sebagai santri gitu ya. Itu bersama santri putri yang kebanyakan warga desa sendiri gitu ya, anak-anak kecil dari desa itu. Habis maghrib, habis setelah kegiatan yang di masjid tadi. Nah, pulang ke dalam, sudah ditunggu para santrinya. Nah, ketika di dalam itu para santri itu ngaji secara sorogan gitu. Jadi satu persatu ngaji sama beliau. Tapi mereka biasanya cuma ngaji Quran biasa, binazar gitu ya, cuman belajar tajwid gitu, belajar
waqaf ya belajar cara baca Quran yang baik dan benar gitu loh. Jadi satu persatu, tapi biasanya beliau sekali menerima sorogan itu langsung 2 anak gitu, kanan dan kiri, ada 2 anak yang langsung setoran sama beliau. Nah, tadi kan sudah 4 ya, tadi yang pertama kan yang ba'da subuh, terus yang pertama itu yang kaligrafi yang di pintu rumah beliau, yang kedua itu tadarus di speaker masjid ba'da subuh, yang ketiga itu yang tadarus bareng secara bandongan di masjid, yang keempat itu yang ngaji sorogan sama santri putri, yang kelima itu adalah ketika beliau dapat undangan khataman dari warga gitu. Nah, ketika beliau dapat undangan khataman dari warga, itu kata para santri yang biasa nderek sama beliau, itu kebiasaan beliau itu cuman bawa 2 atau 3 beberapa santri saja lah. Nah, cuman mereka itu ndereknya beliau itu bukan buat baca gitu, cuman nyemak gitu. Jadi 30 juz itu cuman beliau sendirian yang baca. Beliau baca 30 juz, nah yang nyemak itu berapa santri itu nanti sif-sifan gitu. Nah, dari sini kan bisa dibilang gimana ya, berarti kan kualitas hafalan beliau sudah benar-benar teruji ya. Soalnya beliau berani ketika dapat undangan simaan berani baca sendiri 30 juz itu. Barulah ya di beberapa kasus itu pernah kejadian katanya beliau pernah kecapean ya, karena mungkin undangannya terlalu jauh, capek di perjalanan, beliau nggak kuat 30 juz dibaca sendiri. Akhirnya salah satu penderek beliau itu menawarkan diri, aku baca segini juz ya, tak lanjutkan, panjenengan istirahat mawon. Beliau juga punya hobi bahasa gampangannya, nggak mau diem gitu, pokok suka aktivitas ini selesai ini cari aktivitas lain ini. Nah, ketika beliau menjalankan aktivitas ini dan itu ya, semisal kayak mungkin nyapu lah, atau mungkin ngecat rumah, atau masang tembok rumah dan lain sebagainya, itu beliau punya kebiasaan menjalankan aktivitas tadi sambil deras, sambil baca Al-Quran ya, secara bilghaib tanpa bawa mushaf itu, secara bilghaib. Nah, konon katanya beliau itu bisa ya ketika menjalankan aktivitas tadi, dalam sehari sekali aktivitas itu bisa khatam. Nah, ini kan berarti menunjukkan kalau hafalan beliau itu emang benar-benar sudah lancar gitu, sudah matang. Jadi nggak cuman hafiz abal-abal gitu, emang benar-benar hafiz gitu. Ini salah satu cerita yang pernah diceritakan oleh istri beliau. Dulu istri beliau pernah cerita ke aku kalau dulu pas awal-awal nikah itu ya, pas ya mungkin baru setahun 2 tahun mungkin, itu beliau pernah kena santet dari orang. Nah, konon katanya pas beliau kena santet itu bagian punggung kalau nggak salah itu katanya rasanya sakit banget gitu. Nah, beliau cara mengatasinya, cara mengobatinya itu dengan membaca surat Al-Ikhlas dan surat Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas begitu. Bicara masalah ini mengobati santet, melawan santet atau sihir begitu dan menggunakan surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Kalau kita para santri yang biasa ngaji kitab tentang Quran kayak At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tentang fadilah-fadilah ayat-ayat Al-Quran begitulah, kita biasa menemukan emang di
literatur kitab-kitabnya ulama salaf bahwa salah satu fadilahnya surat ini itu adalah untuk untuk melawan sihir begitu, sihir kayak santet dan lain sebagainya begitulah. Atau biasa di zaman sekarang populer dengan sebutan ayat-ayat ruqyah begitu. Beliau itu kan karena beliau kiai Quran ya, jadi kan ada suatu momen ketika ada santri dari luar daerah yang datang tertarik buat ya tabarukan atau hafalan gitu. Nah, ketika beliau kegiatan ngaji gitu, pas nerima setoran dari santri, itu beliau punya kebiasaan sekali nerima setoran itu langsung 3 orang. Jadi di depan beliau 1, di sebelah kanannya 1, di sebelah kirinya 1. Nah, ketiga-tiganya itu membaca bareng, beliau bisa nyimak dan ya ketika salah bisa mengingatkan. Sebegitu telitinya kan berarti itu kualitas hafalan beliau emang ya bukan kaleng-kaleng gitulah. Bahkan salah satu santri beliau yang asal Jombang itu pernah cerita ke aku itu dulu waktu beliau nyantri sama Mbah Yai Rahmat itu yang nyantri itu enggak cuma santri tahfidz gitu ya, ada yang santri salaf yang ngaji kitab kuning. Nah, waktu itu ketika ngaji dalam sekali nyimak itu ya bareng, jadi yang santri tahfidz sama santri kitab itu ngaji bareng, jadi sekali nerima sekali shift 3 orang itu kadang ada yang satu setoran hafalan Quran, ada yang satu sorogan kitab membaca kitab, yaitu setoran baca kitab begitu. Nah, tiganya ini bisa nyambung semua gitu, bisa connect semua. Ketika santrinya ini ada yang salah, itu beliau bisa membenarkan semuanya gitu. Ada lagi yang terakhir, ini yang ke-9. Ini cerita pengalaman dari istri beliau. Ya, Bunyai itu. Istri beliau itu enggak hafizoh, enggak hafalan Quran. Tapi beliau itu sama Mbah Yai Rahmat katanya itu dianjurkan supaya ya enggak hafal 30 juz enggak apa-apa, tapi ya seenggaknya ada punya hafalan sedikit-sedikit. Nah, strategi beliau itu ndawi istri beliau buat hafalan surat-suratan pilihan gitu atau ayat-ayat pilihan. Sebagai contoh itu kayak Al-Mulk, terus Al-Waqiah gitu, Yasin dan lain sebagainya. Atau ayat pilihan itu kayak yang di surat An-Nur, aku lupa ayat berapa ya nanti bisa dicek sendiri ya. Di surat An-Nur itu yang Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah ila akhirih. Nah, ayat itu dan surat-surat yang beliau rekomendasiin ke istri beliau itu supaya dihafalkan dan diamalkan, dijadikan wirid gitu. Jadi wiridan ya, mungkin kayak Al-Waqiah dibaca tiap pagi atau gitulah, tiap Al-Mulk dibaca tiap waktu gitu. Nah, ini kan mengamalkan suatu surah atau suatu ayat dalam Al-Quran sebagai wirid, itu kan salah satu fenomena living Quran begitu. Nah, itulah tadi 9 fenomena living Quran dari beliau Mbah Yai Rahmat Perumpung. Dari ke-9-nya itu kan keren-keren semua ya bagus-bagus semua. Kira-kira menurut panjenengan mana yang paling bagus? Cukup sekian untuk obrolan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.